Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rinaldi, NIM 12080210893 dari kelas Agroteknologi 5C. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang keragaman soma klonal. Keragaman soma klonal adalah keragaman genetik tanaman yang dihasilkan melalui kultur jaringan. Kultur jaringan memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan keragaman. Keragaman soma klonal dapat terjadi di dalam kultur karena tipe kultur yang digunakan, zat pengatur tumbuh, lamanya fase pertumbuhan kalus, dan bahan kimia yang digunakan. Selanjutnya, mekanisme variasi soma klonal dapat diwariskan ataupun tidak diwariskan. Yang pertama, genetik. Variasi yang telah ada pada sel somatik dan disebabkan oleh mutasi atau perubahan DNA. Yang kedua, epigenetik. Variasi yang muncul akibat kultur jaringan. Adapun penyebab variasi soma klonal yang pertama yaitu fisiologi expand, yang meliputi ekspos dalam zat pengatur tumbuh. Yang kedua, kondisi kultur. Selanjutnya, penyebab yang kedua, genetik, yaitu perubahan jumlah kromosom, perubahan struktur kromosom, gen mutasi, dan plasma gen mutasi. Penyebab yang ketiga, biokimia. Faktor biokimia ini merupakan faktor yang paling banyak terjadi. Mekanisme dasar terjadinya mutasi yaitu yang pertama, mutasi gen. Mutasi dari bentuk dominan ke bentuk resesif. Yang kedua, mutasi kromosom terjadi karena adanya perubahan susunan atau jumlah kromosom. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman soma klonal, yang pertama, sumber expand. Yang kedua, teknik yang digunakan. Yang ketiga, durasi kultur. Yang keempat, efek pertumbuhan hormon dan kemampuan untuk regenerasi tanaman. Selanjutnya, identifikasi keragaman soma klonal. Yang pertama, konvensional melalui karakterisasi morfologi. Yang kedua, analisis molekuler. Yang ketiga, analisis isoenzim. Adapun pengelompokan keragaman soma klonal menurut Larkin dan kawan-kawan yaitu yang pertama, perubahan jumlah kromosom. Yang kedua, perubahan struktur dan susunan kromosom. Yang ketiga, pindah silang somatik dan pertukaran kromatik. Yang keempat, transposon. Yang kelima, penambahan dan pengurangan produk gen. Yang keenam, perubahan susunan gen somatik. Adapun tujuan induksi keragaman soma klonal, yang pertama, meningkatkan keragaman genetik, terutama pada tanaman yang membiak secara vegetatif atau tanpa biji. Yang kedua, alternatif untuk memperoleh suatu kultivar baru. Yang ketiga, meningkatkan nilai ekonomi yang tinggi pada tanaman hias. Selanjutnya, kelebihan variasi soma klonal. Kelebihan variasi soma klonal ini, yang pertama, perubahan dapat terjadi pada sifat agronomi. Yang kedua, perubahan terjadi pada frekuensi yang tinggi. Dan yang ketiga, beberapa perubahan baru yang mungkin tidak terjadi pada pembiakan konvensional. Di samping itu, ada juga kekurangan variasi soma klonal. Yang pertama, tidak ada kontrol sehingga dapat berubah ke arah yang tidak diinginkan. Yang kedua, variasi tidak dapat diprediksi. Yang ketiga, dapat terjadi pada karakter agronomi yang sangat kompleks. Dan yang keempat, secara genetik tidak stabil. Induksi keragaman soma klonal. Yang pertama, pengaturan penanaman expand, yang meliputi pengaturan zat pengatur tubuh, lamanya pengkulturan, organogenesis langsung, induksi kalus, dan kultur protoplas. Yang kedua, mutagen penginduksi keragaman soma klonal. Secara kimia menggunakan colchicine, MNH, DEMS, dan DES. Secara fisik menggunakan sinar X dan sinar gamma. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.